Pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, akhir-akhir ini nih viral film pendek karya anak bangsa yang bisa dinikmati secara gratis melalui kanal YouTube untuk mengisi waktu luang bosku loh. Salah satu yang sedang viral saat ini adalah film pendek dengan judul Tilik. Tilik adalah bahasa Jawa dari menjenguk. Keistimewaan film pendek ini tentu saja sentuhan budaya yang sangat dekat dengan masyarakat. Gimana nih bosku, tertarik untuk nonton atau malah sudah nonton nih? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 25 Agustus 2020 dengan episode Madu dan Racun. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang turun dari sebelumnya 5,33 menjadi 1,18. Kemudian ada dari Singapura CPI Year on Year yang naik dari sebelumnya minus 0,5% menjadi minus 0,4%, sementara NSA Month on Month turun dari sebelumnya 0% menjadi minus 0,3%. Kemudian ada dari Singapura Core Year on Year yang turun dari sebelumnya minus 0,2% menjadi minus 0,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Tira Austenit Tbk atau Tira yang meraih penjualan neto 134,78 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 turun dari penjualan neto 144,41 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Unicam Indonesia Tbk atau UCID yang meraih pendapatan bersih 4,12 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2020 turun dari pendapatan bersih 4,21 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS yang penjualan pada semester 1 2020 mencapai 572,07 juta US dollar. Jumlah ini tumbuh 16,35% year on year dibandingkan nilai penjualan pada paruh pertama tahun 2019 yang sebesar 491,64 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, IHSG ditutup menguat 4 poin atau 0,08% menjadi 5.277. Sektor properti bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 638 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari madu dan racun. Amerika dan Cina pada akhirnya mengeluarkan pernyataan untuk menunda mengenai jadwal pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan tahap pertama. Namun, akan melakukan pembicaraan dalam waktu dekat meskipun tanggalnya belum dapat dipastikan. Ini merupakan penundaan kedua kalinya nih bosku, karena sebelumnya minggu lalu pertemuan tersebut sempat ditunda untuk pertama kalinya. Conference call yang dilakukan oleh Perdana Menteri Cina Liu He dan perwakilan dagang Amerika Robert dan Menteri Keuangan Stephen mengatakan bahwa pertemuan tersebut tadinya dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus silam. Dan hingga kini baik Amerika maupun Cina belum memberikan tanggal yang pasti terkait evaluasi tersebut. Namun yang mengejutkan adalah bahwa pertemuan tersebut dibatalkan oleh Trump pada hari Selasa kemarin. Memang akhir-akhir ini Trump sedang gundah gulana, apalagi terkait dengan hubungannya dengan Cina baik mengenai pemberhentian pengiriman chipset kepada Huawei maupun aksi M&A terkait ByteDance TikTok yang hingga kini masih menjadi perhatian. Trump mengatakan bahwa dirinya sedang tidak ingin berbicara dengan Cina untuk saat ini dan pembicaraan tersebut akan ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Atas pernyataan Trump tersebut, Chao Lijian mengatakan tidak akan mengomentari pernyataan Trump tersebut. Kami melihat hubungan antara Amerika dan Cina mungkin kalau tidak adanya kesepakatan tahap pertama pada bulan Januari lalu, mungkin hubungan di antaranya keduanya sudah bercerai sejak 6 bulan yang lalu. Karena situasi dan kondisi saat ini ditambah tekanan tensi yang terjadi akhir-akhir ini membuat hubungan keduanya kian memburuk. Dan tidak menutup kemungkinan apabila kesepakatan tahap pertama itu bubar, maka hubungan keduanya hanya tinggal kenangan. Sejauh ini Cina terus melakukan perubahan struktural yang ada dalam setiap kelembagaannya.
seperti masalah kekayaan intelektual hingga kepemilikan asing dalam perusahaan yang berada di Cina. Namun, meskipun demikian jumlah target pembelian barang-barang Amerika masih jauh di bawah harapan Trump. Apalagi perang tarif kembali terjadi, maka proses pemulihan akibat wabah virus corona akan semakin lambat dan akan membebani perekonomian dunia ke depannya. Dan apabila kesepakatan diakhiri, Amerika dan Cina membutuhkan pemberitahuan tertulis selama kurun waktu 60 hari, kecuali Amerika dan Cina menyepakati tanggal yang lebih cepat dari ketentuan yang berlaku. Sebelumnya kami sempat mengatakan bahwa hubungan keduanya meskipun benci, tapi akan tetap rindu. Kesepakatan akan tetap dijalankan karena mereka saling membutuhkan. Namun, tensi antara keduanya yang terus-menerus terjadi mungkin akan mengubah arah angin tentang kesepakatan. Kami melihat masih adanya harapan akan hubungan antara Amerika dan Cina apabila Demokrat memenangkan pemilu presiden 2020 yang akan berlangsung pada November nanti. Memang tidak menutup kemungkinan apa yang sudah terjadi akan dibiarkan, namun tidak menutup kemungkinan juga hubungan yang sudah terjadi dapat diperbaiki dengan adanya presiden yang baru. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah asa untuk media. Pemerintah akan menerbitkan insentif bagi industri pers di mana keringanan tersebut seiringan dengan pentingnya fungsi media massa dalam membantu edukasi serta memberikan pemahaman terhadap gaya hidup baru. Dalam insentif tersebut, nantinya akan diberikan keringanan terhadap PPN bahan baku yaitu kertas koran, di mana PPN tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, adanya tarif minimum pemakaian listrik nantinya akan dihilangkan. Pemerintah akan memberikan keringanan pembayaran listrik kepada golongan sosial industri pebisnis yang dayanya lebih besar dari 1.300 volt ampere. Pemerintah juga memberikan insentif berupa penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengeluarkan peraturan pemerintah dalam waktu dekat guna mendukung kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemotongan PPh pasar 25 menjadi 50%. Wajib pajak yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, serta perusahaan di kawasan berikut berhak mendapatkan tambahan potongan angsuran pajak penghasilan atau PPh pasal 25. Jika sebelumnya mendapat potongan 30%, kini wajib pajak tersebut mendapat pengurangan sebesar 50% dari jumlah angsuran terutang. Kami melihat saat ini komitmen pemerintah cukup besar guna mendukung industri dapat bertahan di tengah pandemik. Tentu, hal ini diharapkan dapat berjalan sesuai skenario sehingga tujuan utama dari mendukung industri pers untuk dapat beroperasional secara sehat dapat mendukung strategi keberlangsungan bisnis. Hal tersebut tentunya dapat berdampak kepada penyampaian informasi yang baik serta edukasi ke masyarakat dapat tercapai, sehingga perpanjangan tangan pemerintah lewat media dapat tercapai agar masyarakat mendapat informasi teraktual dan sesuai menjadi harapan. Hal ini juga diharapkan dapat menciptakan generasi yang baik, di mana informasi yang valid dan industri yang sehat dapat menjawab masifnya informasi yang tidak sesuai dalam masyarakat. Sehingga berdasarkan teknika analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dan ditradingkan pada level 5.255 hingga 5.285. Namun, angin sentimen positif terkait dengan metode pengembangan vaksin yang dimana telah membuat kenaikan saham-saham di Amerika hingga menyentuh rekor tertinggi mungkin akan memberikan kekuatan bagi IHSG untuk mampu bertahan bahkan menguat di saat terakhir. Berikut Stock Watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Wika, kemudian yang kedua ada dari ACES, dan yang ketiga ada dari UNTR. Berikut dua saham pilihan pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari PPRE atau PT PP Presisi Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 140 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari BRIS atau PT Bank BRI Syariah Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 740 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id.
Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.